kabar anak-anak semua? Sobat inspirasi yang selalu menginspirasi. Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Anak-anak, bergabung lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Rian Ariat untuk membahas materi pelajaran yang menarik. Pada kali ini kita akan membahas mata pelajaran PPKN KD 3.3 tentang keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, Bapak minta tolong bantu subscribe, like, komentar yang positif, dan jika video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Subscribe untuk berlangganan gratis anak-anak ya. Jadi tolong bantuannya, semoga kalian dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, kita mulai saja pelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi. Bab 3, keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Tujuan pembelajarannya, kita dapat mensyukuri keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menerapkan sikap saling menghormati terhadap keberagaman sosial budaya dan ekonomi yang ada di sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan bentuk-bentuk keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan atau menyampaikan manfaat adanya keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi bagi kehidupan. A. Keberagaman sosial. Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa multikultural, yang berarti memiliki berbagai keanekaragaman. Ada ribuan pulau di wilayah Indonesia yang masyarakatnya memiliki suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda. Perhatikan ini anak-anak ya, keberagaman sosial kita ada keberagaman suku bangsa, banyak suku di negara kita, suku Jawa, Betawi, Ambon, dan sebagainya. Keberagaman agama, dan kita juga memiliki keberagaman agama, keberagaman mata pencaharian, dan keberagaman tingkat pendidikan. 1. Keberagaman suku bangsa. Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku bangsa yang sangat tinggi, yaitu terdiri dari ratusan suku bangsa. Keberagaman ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut. A. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. B. Kondisi iklim dan keadaan alam yang berbeda-beda. C. Pengaruh kebudayaan asing. Hal-hal yang dapat memicu terjadinya konflik antar suku bangsa antara lain sebagai berikut. Kurangnya sikap saling menghargai perbedaan sehingga yang berbeda dianggap sebagai musuh. Kurangnya kesadaran akan arti pentingnya persatuan sehingga banyak terjadi perselisihan antar warga yang berbeda suku. Adanya anggapan bahwa suku bangsa sendiri lebih baik sehingga merendahkan suku bangsa lain atau yang disebut chauvinisme. Adanya sikap eksklusivitas atau kekhususan terhadap suku bangsa tertentu sehingga tidak mau berbaur dengan suku bangsa lain. Beberapa contoh pandangan dan tindakan yang baik untuk dilaksanakan di tengah keberagaman suku bangsa, yaitu pertama, selalu berkomunikasi dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, saat berada di lingkungan yang terdiri atas beragam suku bangsa. Berpandangan bahwa suku bangsa di Indonesia berbeda-beda, sehingga kita harus saling menghargai. Jika kita sebagai pendatang, hendaklah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru kita. Selalu beranggapan bahwa perbedaan suku merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki bangsa lain. Bersatu akan membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dan maju. Kita lanjut. 2. Keberagaman agama. Hidup rukun dan damai dalam lingkungan dengan beragam agama sudah menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap saling menghargai antar umat beragama dapat ditunjukkan dengan cara-cara berikut. 1. Saling membantu atau bekerja sama tanpa membeda-bedakan agama. 2. Tidak mengganggu umat agama lain yang sedang melakukan ibadah. 3. Menghormati umat agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Ya, ini perhatikan anak ya, ini ada Masjid Istiqlal, ini gereja katedral
keberdampingan, kita rukun dan damai. Dan ini contohnya yang berbeda agama saling membantu, menghargai, dan ini pun sedang menjalankan ibadah tidak diganggu oleh temannya setia menunggu. Sama seperti ini ya. Nah, intinya kita harus rukun dan damai. Kita harus bersatu agar kita menjadi bangsa yang kuat. 3. Keberagaman tingkat kesejahteraan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap pulaunya memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penduduknya pun memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, tergantung kondisi alamnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan. Masyarakat yang tinggal di daerah dataran yang subur di pedesaan biasanya bekerja sebagai petani. Masyarakat yang tinggal di daerah wisata biasanya bekerja di sektor jasa yang berkaitan dengan pariwisata di daerah tersebut. Dengan berbagai jenis mata pencarian tersebut, tidak berarti semua masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang sejahtera. Bidang perikanan, ada nelayan yang memiliki kapal sendiri dan menggunakan kapal-kapal kecil tradisional. Ada nelayan yang bekerja pada suatu perusahaan perikanan yang menggunakan kapal-kapal yang lebih besar dan modern. Saling menghormati dan membantu antara masyarakat yang kurang dalam perekonomian akan membantu menciptakan kesejahteraan bersama. Keempat, keberagaman tingkat pendidikan. Dalam suatu lingkungan tempat tinggal atau lingkungan bekerja, terdapat keberagaman tingkat pendidikan, misalnya SMA, SMK, atau sarjana. Ada juga yang berpendidikan non-formal, misalnya keterampilan menjahit. Keberagaman tingkat pendidikan tidak boleh menjadi penghalang. Sikap saling membutuhkan akan menjadikan keberagaman seperti itu sebagai sebuah kekayaan di lingkungan tempat tinggal. B. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya yaitu pertama, keberagaman rumah adat. Sejak zaman nenek moyang, rumah adat berfungsi sebagai tempat tinggal. Selain menjadi tempat tinggal, rumah adat juga menjadi simbol kedudukan seseorang dalam masyarakat dan melambangkan suatu daerah. Contoh rumah gadang dari Sumatera Barat. Bentuknya seperti ini. Rumah Banjar bebungan tinggi dari Kalimantan Selatan. Ya, sungguh kaya bangsa kita ya. Masing-masing memiliki rumah adat berbeda-beda. 2. Keberagaman pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang menjadi ciri khas suatu suku bangsa. Pakaian adat setiap suku bangsa berbeda-beda. Indonesia memiliki beragam jenis pakaian adat. Ini pakaian adat Bali, ini pakaian adat Jawa Tengah, dan ini pakaian adat Sumatera Barat. 3. Keberagaman bahasa daerah. Bahasa yang digunakan oleh suatu suku bangsa untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam sukunya disebut bahasa daerah. Cara menghormati bahasa daerah setempat ketika kita berkunjung ke daerah lain. Mempelajari bahasa daerah setempat yang sering digunakan seperti kata terima kasih, permisi, tolong, dan maaf. Menghormati warga setempat yang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Seperti ini anak-anak ya. Punten bu, mangga. Nah ya, ini adalah contoh bahasa daerah. Lanjut, 4. Keberagaman tarian daerah. Sikap saling menghargai dalam keberagaman tarian daerah memiliki banyak manfaat. Antara lain, melestarikan tarian daerah, mendatangkan wisatawan dari dalam maupun luar negeri, sehingga memajukan pariwisata dan pendapatan warga setempat, menambah wawasan dan pengetahuan tentang tarian daerah. 5. Keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Upacara kasada di lereng Gunung Bromo, Reok Ponorogo dari Jawa Timur, pertunjukan ondel-ondel dari Jakarta, upacara sekaten di Yogyakarta. 6. Keberagaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Lagu daerah, lagu poco-poco yang berasal dari daerah Maluku seringkali digunakan untuk kegiatan senam anak-anak di sekolah maupun masyarakat umumnya. Ini ya, lenggang patah-patah, dan seterusnya. Oke, lanjut. Alat musik tradisional. Ada beragam alat musik tradisional yang dimiliki oleh bangsa kita. Ini hanya beberapa contohnya ya anak-anak.
Kolintang dari Sulawesi Utara, ada gamelan dari Bali, angklung dari Jawa Barat. UNESCO menetapkan bahwa angklung adalah alat musik tradisional khas Indonesia. C. Keberagaman ekonomi. 1. Kegiatan agraris. Indonesia adalah negara agraris. Sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Tetapi saat ini jumlah lahan pertanian semakin lama semakin berkurang karena beralih fungsi menjadi pemukiman warga. Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, bangsa kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya. Karena itu, anak-anak kita harus selalu menghormati jasa para petani. 2. Kegiatan perikanan. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas menjadikan negara kita sebagai negara maritim terbesar di dunia. Hasil-hasil perikanan dan kelautan Indonesia banyak yang diekspor seperti rajungan. Rajungan ini adalah hewan sejenis kepiting dan ikan tuna. Ini contoh hasil laut kita. 3. Kegiatan perdagangan. Kemajuan zaman menyebabkan lahirnya banyak pasar modern di daerah perkotaan seperti minimarket dan mall. Sayangnya, keberadaan pasar modern mengubah kebiasaan masyarakat kini cenderung lebih konsumtif dan senang berbelanja. Beberapa cara untuk menghindari budaya konsumtif. Konsumtif ini boros anak-anak ya, belanja terlalu berlebihan. Contohnya untuk menghindarinya. 1. Membiasakan diri membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Jadi yang kita utamakan adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita itu tidak ada habisnya ya anak-anak. Membiasakan diri untuk menabung demi kebutuhan di masa yang akan datang. Membeli barang buatan dalam negeri yang berkualitas, tetapi memiliki harga yang lebih terjangkau. Ini contoh pasar tradisional, ini contoh pasar modern. 4. Kegiatan industri. Macam-macam kegiatan industri di sekitar kita antara lain industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, hingga industri besar. Contoh industri rumah tangga yang banyak terdapat di Indonesia adalah industri pakaian batik. Hasil kegiatan industri kecil yang dijual di toko oleh-oleh seperti ini ya. Ini adalah hasil kegiatan industri kecil. Kalau kita jalan-jalan keluar kota ya, ke Jogja atau kemana, itu nanti biasanya ada tempat kita untuk membeli oleh-oleh. Lanjut. 5. Kegiatan pertambangan. Pengolahan sumber daya alam dilakukan oleh pemerintah yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Ada kalanya sumber daya alam dimanfaatkan oleh masyarakat secara ilegal, tidak ada izinnya, tidak resmi ya. Banyak ditemukan kegiatan penambangan pasir dan emas liar yang dilakukan oleh masyarakat dan berakibat merusak lingkungan. Nah, ini repot anak-anak ya. Kalau secara ilegal ini tidak ada yang mengawasi, sehingga nanti membuang limbahnya membuang limbahnya itu sembarang tempat semau dia, yang penting dia untung. Nah, jadi menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi ini harus diwaspadai. Oke, lanjut. 6. Kegiatan pariwisata. Banyak dari kenampakan alam yang dikembangkan menjadi tempat wisata, sehingga membuatnya dikunjungi oleh banyak orang. Mereka memanfaatkannya untuk memperoleh penghasilan dengan cara menyewakan penginapan, membuka toko souvenir atau cenderamata, menyewakan kendaraan, membuka tempat makan. Oke, lanjut. Sikap menghargai juga harus ditunjukkan oleh para pengunjung. Mereka harus menghormati adat istiadat dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah setempat. Caranya adalah sebagai berikut. Memakai pakaian yang sopan, menjaga kebersihan tempat wisata, berbicara dengan santun. Adanya sikap saling menghargai antara pengunjung dan masyarakat setempat dapat menciptakan kerukunan. Oke anak-anak, itu saja selesai materi kita. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komentar yang positif, dan share video ini jika bermanfaat. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.